Ya, sementara itu pemirsa, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi. Ya, Anom ini diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya hingga hampir 2 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol Kamis pagi. Anom diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpalan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Anom meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya, namun dirinya membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita uang lebih dari 2 miliar rupiah. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, sepanjang tahun 2026 ini sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Nah, ini terbaru pemirsa, Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lain yang terjaring OTT KPK. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK. Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan A-News melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro Seno penuhi panggilan klarifikasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri.
Ya, klarifikasi ini terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 sampai dengan 2014. Ugroseno tiba di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi. Dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini lantaran menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum, iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri, ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Gitu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalembik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Apalagi itu Pak? Klarifikasi tersebut terkait penyelidikan dugaan korupsi pengadaan hibah lahan sekolah polisi wanita periode 2010 hingga 2014. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat diwarnai ketegangan saat petugas memadamkan ban bekas yang dibakar pengunjuk rasa. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pelaku pelanggaran berat HAM di tanah Papua, terutama di Kabupaten Intan Jaya, ini ditindak, serta meminta agar militer segera ditarik. Sabar, Bos, ikuti. Oke. Pembakaran bahan bekas dalam aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di kawasan Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, langsung dipadamkan petugas kepolisian. Ketegangan mereda saat massa mahasiswa diizinkan untuk berorasi dan menyampaikan aspirasinya. Dalam tuntutannya, massa yang menamakan diri Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya mendesak agar pelaku pelanggaran HAM berat segera ditangkap dan diadili, serta meminta agar aparat militer di Papua ditarik. Mahasiswa mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kita tetap satu komando, satu tujuan, tetap berada di sini. Lihat.